Assalamualaikum anak-anak. Salam Ibu. Salam Akak, Ibu. gimana kabarnya? Baik, Sehat? baik Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu. Tolong Putri Auliati dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum mulai juga Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Nabila, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Ana, Nuraida. Hadir, Bu. Bagus, masuk semua ya hari ini. Nah, eh, sekarang kita sampaikan dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Next. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini itu untuk agar kalian itu uh, bisa mendeskripsikan apa itu energi listrik dan manfaat listrik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik itu mendemonstrasikan bagaimana listrik diproduksi dan dialirkan. Lalu peserta mencari tahu ragam jenis pembangkit listrik. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu listrik? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan kemarin Ibu bilang pelajari materi hari ini. Siapa yang sudah membaca materi? Saya Bu. Ya, apa Nabila? Energi listrik adalah energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Jadi, di sekitar kita aja itu tuh banyak banget kita harus menggunakan listrik. Seperti saat kita menonton TV, itu kita harus menggunakan listrik. Nah, jadi sebelumnya tuh kalian pasti pernah mikir kenapa televisi atau kipas itu bisa menyala. Jadi itu tuh karena adanya energi listrik. Jadi pada dasarnya energi listrik itu merupakan salah satu bentuk energi yang dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lainnya. Nah, jadi di sini ada pengertian yang lebih uh, jelasnya. Jadi listrik itu adalah aliran yang bermuatan elektron dan dialirkan melalui sebuah penghantar agar berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Jadi energi listrik ini bisa sampai ke alat-alat elektronik, maka akan diubah menjadi energi lain agar alat elektronik bisa berfungsi. Nah, jadi di sini ada percobaan. Coba ambil benda yang terbuat dari plastik. Pulpen bisa. Centong Nah, nasi boleh Bu. siapkan boleh kalau dia terbuat dari plastik ya, anak-anak. Ya Bu. Nah, selanjutnya itu kita siapkan juga nih kertas yang sudah kita potong kecil-kecil. Dah Bu. Nah, coba gesekkan benda plastik ini ke benda lain dalam beberapa saat. Dah Nah, Bu. kemudian arahkan benda plastik itu ke kertas yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Sudah? Dah Bu. Nah, apakah kertas kecil itu bergerak atau benda plastik itu bisa menarik kertas itu? Ya. Centongnya narik kertasnya. Ada yang berhasil? Saya Bu. Bisa kan? Nah, jadi
itu terjadi karena seperti ini, dia itu mempunyai muatan listrik, tapi muatannya itu kecil. Jadi kertas itu tidak bisa lama, tertariknya itu tidak bisa lama, jadi cuma sebentar karena itu muatan listrik pada benda plastik ini itu cuma sedikit. Nah, Nah, selanjutnya itu energi listrik. Jadi energi listrik ini bisa kita dapatkan dari sumber listrik arus searah atau DC dan sumber listrik arus dua arah. Nah, ini ada sumber listrik arus searah. Jadi sumber arus listrik dua arah itu dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai. Ada pergerakan elektronik tertentu yang digunakan untuk mengubah sumber arus listrik dua arah menjadi sumber arus listrik searah. Jadi sumber arus listrik dua arah ini bisa berubah menjadi arus listrik searah, tapi itu menggunakan ada caranya. Misalnya itu seperti ketika kita mengisi daya baterai ponsel pintar atau laptop atau perangkat elektronik portabel lainnya. Nah, ini sumber arus listrik dua arah. Jadi sumber arus listrik dua arah itu bisa kita peroleh dari penyediaan pasokan listrik seperti PLN. Jadi PLN ini memiliki pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh negeri. Nah, adapun sumber arus listrik dua arah ini yang kita dapatkan dari pasokan PLN ini biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti misalnya kulkas, televisi, lampu, pompa air, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh sumber energi listrik. Yang pertama itu ada apa? Baterai. Ada baterai. Lalu yang kedua aki, yang ketiga generator, dan yang keempat itu dinamo. Jadi baterai dan dinamo itu dia itu tergolong ke sumber energi yang kecil karena dia itu hanya bisa menyalakan lampu. Jadi hanya bisa menyalakan lampu senter, baterai hanya bisa menyalakan lampu senter, dan dinamo hanya bisa menyalakan lampu pada sepeda. Nah, lalu aki. Nah, kalau aki ini dia memiliki sumber energi yang cukup besar. Jadi dia tuh besar karena untuk menyalakan mobil kan dia memerlukan aki. Jadi dia sumber energi listriknya itu cukup besar. Nah, lalu ada generator. Nah, kalau kayak lampu di jalan-jalanan itu atau untuk menyalakan lampu di satu rumah kita itu bisa menggunakan generator. Nah, sebelum mengerjakan latihan soal, Ibu ada video bernyanyi menghemat listrik. Bisa nggak ditampilin? Coba nak, karena lagi. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas, kita nyanyi dulu, yaitu lagu menghemat listrik, sesuai dengan materi kita hari ini tentang listrik. Coba kita putar. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat
lepaskan kabel. Jika selesai, hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, hemat energi. Hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, menghemat uang. Nah, apa coba yang bisa diambil dari video tersebut? Kita harus Hemat listrik. ya, sure. Jadi sekarang kita mengerjakan tugas ya. Baik, Bu. Cukup 3 soal, tapi langsung kita koreksi ya kalau udah selesai. Udah kan anak-anak? Udah 5 menit. Ya, Bu. Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Soal pertama itu, apa itu listrik? Tadi kan sudah disampaikan oleh teman kita dan sudah Ibu sampaikan juga. Coba ada yang tahu? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan, Bu. Iya, betul. Biasanya kita menggunakan listrik itu untuk apa, anak? Untuk mencerahkan kita kalau belajar, Bu. Ya, untuk menyalakan lampu, lalu juga untuk Menyalakan menonton kulkas. televisi, menyalakan kulkas. Ya. Lalu soal yang kedua nih, benda apa saja yang ada di sekitarmu yang membutuhkan listrik? Nih, saat ini benda apa nih yang membutuhkan listrik di sekitar kalian? Lampu. TV, televisi, Ya, lampu. listrik. Televisi. Blender. Terus? Nah, soal ketiga, apa yang terjadi apabila tidak dapat menggunakan energi listrik dalam waktu 1 hari saja? Ada yang tahu? Gelap gulita. Ya. Terus? Kita main HP. Saya suka beraktivitas, tidak beraktivitas, Bu. Bisa nonton TV, Bu. Ya, jadi nggak bisa nonton TV, nggak bisa main HP, baterainya habis ya. Jadi sepertinya kita nggak bisa tanpa listrik dalam 1 hari saja ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini adalah percobaan mengenai listrik. Nah, sebelumnya Ibu tampilkan video percobaannya. Jadi nanti kalian akan mempraktekkan itu di rumah kalian. Baik, Bu. Bisa berkelompok. Yang hanya dekat bisa berkelompok ya. Nah, jadi ini contoh percobaannya anak-anak. Kalian simak dengan baik karena ini akan menjadi tugas kelompok kalian. Nah, sekarang disimak dengan baik-baik ya. Nah, silakan alat dan bahan. Ini juga ada di buku cetak kan? Saya lihat juga di buku cetak. Nah, jadi kalian membuat percobaan itu, ikuti arahan yang ada di buku cetak ya. Terus nanti kalian videoin seperti yang video yang sudah kalian tonton, lalu dokumentasi, dikirim ke WA Ibu. Nah, untuk produknya nanti dikumpulin pas kita pertemuan offline ya. Baik, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau nanya, kita hari ini sudah belajar tentang listrik. ya, tentang listrik. Jadi listrik itu kita sangat membutuhkan listrik, apalagi untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kita ketemu minggu depan secara offline, dan juga mengumpulkan tugasnya. Nah, sekarang kita akhiri saja. Ketua kelas
Mohon dipimpin doanya. Putri, doa untuk pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.